Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati seluruh peserta webinar SEATRIMS 2020 dimanapun kita berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri, saya Akbar Sintia Berliani. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan hasil penelitian kami terkait Green Transportation. Judul penelitian kami yaitu Integrasi Fasilitas Transportasi Ramah Lingkungan di Kawasan Kampus UGM menggunakan metode analisis spasial. Outline paparan pada hari ini yang pertama yaitu latar belakang, 2 tujuan penelitian, 3 landasan teori, 4 metode penelitian, 5 hasil penelitian, dan 6 kesimpulan. Untuk penelitian ini dilatar belakangi oleh yang pertama yaitu terkait penerapan Green Campus UGM, di mana kampus-kampus lain di Indonesia juga sudah mulai menerapkan adanya Green Campus ini. Dengan adanya Green Campus ini kemudian berlanjut terkait untuk penerapan Green Transportation. Dan UGM punya Master Plan Transportasi, yaitu Master Plan Transportasi UGM tahun 2013 sampai 2022, di mana di dalamnya dijabarkan terkait Green Transportation itu sendiri. Kemudian yaitu terkait kondisi existing fasilitas transportasi ramah lingkungan di kawasan UGM yang sudah tersedia itu seperti apa, kemudian dievaluasi dan diberikan rekomendasi yang terbaik agar integrasi transportasi ramah lingkungan tersebut dapat terwujud. Untuk tujuan penelitian yang pertama yaitu mengevaluasi lokasi stasiun sepeda kampus itu sendiri, di mana UGM memiliki sepeda kampus dengan beberapa stasiun yang tersebar di kawasan UGM. Yang kedua itu merencanakan rute bus kampus. 3. Memberikan rekomendasi integrasi fasilitas transportasi ramah lingkungan. Untuk landasan teori yang pertama itu terkait fasilitas pengendara sepeda berdasarkan dari penelitian Mariana tahun 2014, di mana fasilitas parkir sepeda merupakan elemen penting dalam upaya meningkatkan pengguna sepeda, di mana parkir sepeda itu ada parkir jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karena itu penelitian ini benar-benar ingin mengevaluasi lokasi stasiun sepeda kampus di kawasan UGM, apakah benar-benar sudah seperti keinginan atau harapan dari mahasiswa itu sendiri atau belum. Dan yang kedua yang terkait perencanaan operasi bus kampus menggunakan keputusan Dirjen Hubda tahun 1996 dan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 26 tahun 2015 untuk penentuan lokasi halte. Sedangkan untuk pemilihan rute menggunakan rute terpendek berdasarkan lebar jalan minimum 5 meter sesuai dengan keputusan Dirjen Hubda tahun 2002. Untuk analisis spasial, seperti kita ketahui, terdapat berbagai macam tools dari analisis spasial itu sendiri yang digunakan dalam penelitian ini untuk memetakan lokasi tempat tinggal mahasiswa, yaitu menggunakan analisis kriging dan buffering. Sedangkan untuk penentuan rute bus kampus menggunakan tools network analysis untuk mencari rute terpendek. Untuk integrasi fisik fasilitas transportasi dalam jangkauan 100 meter menggunakan tools buffer. Metode penelitian yang pertama yaitu pengambilan sampel menggunakan simple cluster sampling dari jumlah mahasiswa 44.457, kemudian diperoleh target sampel 396, diperoleh sampel mahasiswa 582. Dan untuk instrumen dapat dilihat di layar beberapa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini serta metode analisis yang digunakan menggunakan 3 metode yaitu kuantitatif, survei, dan deskriptif. Hasil penelitian yang pertama terkait evaluasi fasilitas transportasi yaitu stasiun sepeda kampus, di mana masih terdapat 17 fakultas yang jarak stasiun sepeda kampus dengan fakultas tersebut lebih dari 200 meter. Sehingga diusulkan 9 lokasi stasiun sepeda baru agar 17 fakultas tadi lebih dekat jaraknya dengan stasiun sepeda kampus. Harapannya dapat mendorong mahasiswa mau menggunakan sepeda kampus tersebut. Untuk yang fakultas kehutanan ini sebetulnya sudah kurang dari 200 meter ya, tetapi dengan adanya stasiun sepeda usulan yang baru yaitu menggunakan lokasi parkir sepeda motor saat ini,
jaraknya lebih dekat, menjadi sekitar 140-an. Kenapa stasiun sepeda baru ini lokasi usulannya menggunakan lokasi parkir existing saat ini, karena kedepannya jika benar-benar green transportation itu diterapkan, maka mahasiswa tidak boleh menggunakan sepeda motor ke kampus. Jadi yang semula tadi menjadi parkir, lokasi parkir, kemudian dialihkan menjadi lahan hijau untuk penghijauan di kawasan UGM atau menjadi lokasi stasiun sepeda usulan yang baru ini. Sedangkan dari hasil survei kuesioner mahasiswa, 32% tempat tinggal mahasiswa itu berada dalam radius kurang dari 1 km. Dan 33% tempat tinggal mahasiswa berada dalam radius 1,1 sampai 2,5 km. Itu artinya sebagian besar mahasiswa tinggal berada di dekat kawasan UGM, sehingga sebenarnya untuk pelarangan moda kendaraan bermotor pribadi itu bisa diterapkan. Dan sisanya itu 21% berada dalam radius 5,1 sampai 10 km, di mana 18,9% diantaranya tinggal bersama keluarga atau saudara. Untuk rekomendasi rute bus kampus ada dua, rute 1 yaitu rute barat seperti pada gambar, dan rute 2 seperti pada gambar yaitu rute sebelah timur. Untuk panjang rute, yang rute 1 6,4 km, rute 2 6,8 km dengan waktu siklus sama 19 menit. Ada halte bus yang dilewatin, dan untuk halte perpindahan rute 1 dan rute 2 yaitu halte Pasca Sarjana, halte Agro, halte Lembah, dan halte Kutai Utara. Selain itu diusulkan dalam penelitiannya untuk lokasi titik halte Trans Jogja usulan ada 5, yaitu dengan harapan tadi untuk mahasiswa yang rumahnya jauh dari UGM bisa menggunakan bus Trans Jogja, kemudian turun melanjutkannya dengan jalan kaki atau menggunakan sepeda kampus. Dan ini untuk peta integrasi fasilitas transportasinya ada stasiun sepeda kampus existing, sepeda kampus usulan, halte bus kampus usulan, halte Trans Jogja existing, dan halte Trans Jogja usulan. Semuanya ini diupayakan dalam radius buffer 100 meter sesuai dengan kemauan dan kemampuan jarak berjalan kaki mahasiswa. Dan untuk kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama yaitu transportasi ramah lingkungan untuk mewujudkan green campus dapat dilakukan dengan peningkatan fasilitas bersepeda, berjalan kaki, serta penyediaan moda transportasi massal yang murah dan ramah lingkungan, yaitu bus kampus tadi. Dan yang kedua yaitu lokasi stasiun sepeda kampus masih ada yang posisinya jauh dari fakultas, sehingga perlu diusulkan beberapa lokasi stasiun sepeda baru. Yang ketiga yaitu sebaran tempat tinggal mahasiswa UGM sebagian besar berada di sekitar kawasan kampus, sehingga kebijakan larangan membawa kendaraan bermotor pribadi bisa diterapkan. Yang keempat yaitu terdapat 2 rekomendasi rute bus kampus yang dapat menjangkau seluruh kawasan UGM dan tempat tinggal mahasiswa. Demikian paparan dari kami, terima kasih atas perhatiannya.